Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Gamer Coding. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang model di Laravel. Oke, sebelum itu kita bisa menghidupkan exam dulu. Kita bisa start Apache dan MySQL-nya, lalu kita bisa buka localhost-nya dulu. Kita bisa buka PHP admin-nya. Oke, terus sebentar. Oke, nah kalau sudah terbuka kita bisa buka Visual Studio Code. Di Visual Studio Code kita buka project yang kemarin sudah kita buat. Nah, jadi kemarin saya membuat project dengan nama Laravel_Sanctum ya. Nah, jadi kalau kalian ingat kemarin saat kita membuat sebuah file migration, sebuah file migration, itu dia akan membuat 4 file, yaitu seeder, migration, models dan juga controller. Ya kan? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang models. Jadi apa sih models itu? Nah, models itu adalah tempat di mana kita bisa masukkan satu table database. Kalau di database ada table karyawan, maka di Laravel base-nya ada model karyawan, ya kan? Seperti kemarin kita kemarin saya sudah membuat skema karyawan, ya kan? Saya sudah membuat migration karyawan yang di sini berfungsi untuk membuat table di database, ya kan, table database. Nah, lalu kemarin ada juga model karyawan, ya kan. Nah, itu seperti itu. Jadi model itu fungsinya untuk mengatur komunikasi antara Laravel dengan table tersebut. Contoh, ketika kita ingin ambil data, itu kita menggunakan model karyawan, ya kan. Saat kita ingin mengambil data, kita menggunakan models. Di sini kita punya model karyawan. Nah, saat kita nanti bahas di controller, itu kita akan memanggil yang namanya kelas-kelas dari karyawan ini. Oke. Nah, jadi kelas itu apa sih? Kelas itu adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Di dalam kelas itu kita bisa membuat properti dan metode yang bisa dilakukan oleh objek itu sendiri. Nah, jadi di dalam kelas, jadi kelas ini fungsinya untuk kita membuat struktur, ya, atau blueprint atau rancangan. Nah, di dalamnya itu ada properti yang bernama public atau public dan protected. Aslinya ada satu lagi yaitu private, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan public dan protected saja. Nah, jadi public itu apa sih artinya? Artinya public itu bisa diakses dari mana saja, baik di dalam kelas itu sendiri atau dari kelas lain. Maksudnya gimana? Contoh, ketika saya membuat public function contohnya karyawan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi public function maksudnya dari bisa diakses dari mana saja. Itu function karyawan itu bisa diakses dari semua file. Kita bisa menggunakannya di pengunjung, di kamar ataupun di lainnya. Nah, itu maksudnya public. Oke. Lalu ada satu lagi yaitu protected. Protected artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri oleh dan kelas turunannya. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat jadi protected itu sama seperti private, ya. Nah, jadi kalau contoh saya membuat protected string table, ya, string table karyawan. Nah, string table ini tidak bisa kita gunakan di file lain, ya kan. Kita tidak bisa mengakses langsung dari file lain. Contoh di sini saya coba mengaksesnya di kamar.php seperti ini, string table. Nah, ini tidak bisa, ini akan error. Oke. Itu fungsinya dari protected. Nah, jadi di protected itu ada beberapa properti lagi.
Oke. Jadi yang pertama itu ada string table. Ya, ada dollar table. Fungsinya dollar table ini apa? Dollar table itu untuk memilih sebuah table. Jadi di sini kelas karyawan itu mewakilkan table karyawan. Oke. Nah, lalu ada lagi yang namanya protected primary key. Oke. Protected primary key ini buat apa fungsinya? Fungsinya ini untuk memberitahu kita ke Laravel kalau misalkan ID karyawan itu adalah primary key-nya. Nah, oke, kalian bisa buka file migration karyawan. Kalau kalian lihat di sini kemarin di bagian karyawan itu kita menambahkan ID-nya seperti ini ya. Nah, kemarin kan ID seperti ini awalnya. Oke. Lalu saya tambahkan ID karyawan seperti ini. Nah, di saat kita mengubah nama ID-nya itu kita perlu memberitahu Laravel kalau primary key-nya itu berubah. Defaultnya itu seperti ini. Defaultnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita hanya menggunakan dollar table ID seperti ini, kita tidak perlu menggunakan primary key. Tapi ketika kita merubah nama ID-nya itu kita perlu menggunakan yang namanya protected primary key. Oke, paham? Nah, lalu ada protected itu ada satu lagi, yaitu ada beberapa, ada available, ada guarded, dan ada masih banyak lagi lah. Oke, jadi di sini saya akan memberitahu tentang protected dollar guarded. Oke. Nah, guarded ini fungsinya buat apa sih? Kalau kita lihat di sini, guarded itu fungsinya adalah untuk melindungi kolom tertentu agar tidak bisa diisi secara massal. Maksudnya diisi secara massal itu seperti apa sih? Maksudnya tidak bisa diisi secara massal itu kita tidak bisa mengisinya dari controller. Oke, kita tidak bisa mengisinya dari controller. Contoh kita membuat seperti ini. Oke, saya akan contohkan di part selanjutnya saja karena itu sudah menyangkut tentang controller. Jadi intinya protected guarded ini berfungsi untuk kita menjaga sebuah kolom agar tidak bisa diisi dari Laravel. Contohnya saya mau di sini nama karyawan. ID karyawan. Nah, saya mau di sini ID karyawan itu tidak bisa diisi dari Laravel. Ya, jadi Laravel tidak bisa mengirim data ID karyawan. Oke, seperti itu. Itu fungsinya guarded ya. Oke, tapi di sini saya kosongkan saja guardednya. Nah, ada lagi protected dollar hidden. Hidden itu fungsinya untuk kita menyembunyikan suatu kolom atau suatu field. Jadi ketika kita mengirimkan data berupa JSON seperti ini. Jadi JSON itu seperti ini. Bentuk data JSON itu seperti ini. Di sini yang pertama nama field, nama karyawan. Oke. Lalu ketik 2. Lalu di sini isinya. Atau di sini isinya Andi. Nah, lalu di bawahnya ada password, lalu isinya bla bla bla. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah return data berbentuk JSON. JSON itu seperti ini. Oke. Nah, ketika kita menggunakan hidden password di sini, contoh di sini hidden password. Saat datanya dikirim, itu kita hanya menerima nama karyawan saja. Kita tidak akan mendapatkan passwordnya. Kenapa tidak akan mendapatkan passwordnya? Karena di sini kita menyembunyikan kolom passwordnya. Oke, paham? Oke, jadi di sini kita bisa kosong saja. Nah, jadi isinya models itu seperti ini. Oke, coba kalian buat seperti ini di file-file model lainnya, dari kamar, pengunjung, transaksi, dan detail transaksi. Oke, apakah kalian sudah selesai membuatnya? Kalau kalian masih bingung, bisa ikuti cara saya.
Oke, di sini saya sudah membuat protected untuk karyawan, lalu selanjutnya saya akan membuat protected untuk kamar. Di sini kamar. Oke, di bagian ini pastikan sama dengan primary key-nya. Oke, di sini nama primary key-nya adalah nomor kamar. Jadi di sini seharusnya adalah nomor kamar. Lalu selanjutnya protected. String hidden. Ini bisa kita isi seperti ini saja. Lalu protected guarded seperti aja. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat yang detail transaksi. Protected dollar table itu sama dengan, oke, kita cek dulu detail transaksi. Oke, di sini untuk detail transaksi udah benar. Di sini ID detail transaksi untuk primary key-nya ya. Protected dollar table primary key detail transaksi. Oke, protected guarded. Dollar hidden. Oke, kita sudah membuat detail transaksi kamar karyawan. Jadi kita buat pengunjung. Dollar table, protected dollar table pengunjung, protected primary key di pengunjung, protected dollar hidden. Itu kita kosongin. Protected dollar guarded juga kita kosongin. Oke, selanjutnya kita buat transaksi protected transaksi kita cek apa benar untuk transaksinya pakai nomor transaksi. Oke, udah benar semua. Oke, udah benar. Lalu protected dollar guarded, protected dollar hidden. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ketika kita sudah mengatur semua model seperti ini, oke, sekarang waktunya kita mengatur model karyawan untuk agar model karyawan ini bisa digunakan untuk login ya. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah masuk ke user.php, user.php. Nah, di bagian atas ini bisa kalian salin saja. Lalu kalian pastekan di bagian sini. Oke, yang use illuminate database electron model bisa kalian hapus. Lalu kalian pastekan yang tadi sudah kalian copy. Nah, di bagian models ini bisa kalian hapus, lalu kalian ganti jadi authenticatable seperti di atas ini ya. Bisa kalian copy, habis itu kalian pastekan saja. Nah, oke, setelah itu kita akan menggunakan notifiable dengan cara use notifiable seperti ini. Oke, jangan lupa titik komanya. Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan buat apa sih kok kita pakai authenticatable. Jadi authenticatable ini fungsinya adalah untuk mengautentikasi atau mengecek user. Kita bisa mengecek user sudah login atau belum, itu menggunakan authenticatable. Nah, di sini ada notifiable. Notifiable ini buat apa? Notifiable ini berfungsi untuk berfungsi untuk mengirim notif. Jadi ketika ada error di database itu akan ada notif ya. Jadi dari database akan mengirim notif ke Laravel, lalu Laravel akan mengeluarkannya menjadi string JSON biasanya. Oke, seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan use Laravel
backslash sanctum backslash hash API tokens titik koma. Nah, di sini kita tambahkan ya, tinggal koma, habis itu hash API token. Token seperti ini. Oke. Nah, jadi hash API tokens ini buat apa sih? Hash API token ini adalah untuk kita menggenerate sebuah token dari Laravel Sanctum. Karena kita menggunakan Laravel Sanctum, jadi kita membutuhkan sebuah token. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk menggenerate sebuah token yang akan digunakan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Oke, kalau belum paham bisa kalian putar ulang saja videonya ya. Oke, selanjutnya kita akan memberitahu Laravel bahwa bahwa tabel karyawan itu punya relasi ke transaksi. Kalau kalian lihat di transaksi itu ada $table foreign key ID karyawan, references ID karyawan on karyawan. Itu berarti kita sudah memberitahu Laravel kalau kita sudah membuat relasi dari tabel karyawan ke transaksi. Nah, sekarang saatnya kita memberitahu Laravel bahwa model karyawan itu punya relasi ke model transaksi ya. Kita akan memberitahu bahwa model karyawan itu punya relasi ke model transaksi. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa yang kita gunakan. Jadi gini, yang kita gunakan itu adalah hash money dan belongs to. Nah, jadi apa sih hash money dan belongs to ini? Jadi hash money itu artinya adalah punya banyak data. Hash money artinya punya banyak. Hash money artinya punya banyak. Dan belongs to itu artinya milik siapa. Nah, saya contohkan gini. Di dalam supermarket itu, kita bayangkan dalam supermarket itu ada kasir. Nah, satu karyawan kasir itu memiliki banyak struk yang dibuat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi hash money ini adalah untuk kita memberitahu bahwa satu karyawan itu mempunyai banyak transaksi atau banyak struk, dan kita memberitahu bahwa struk ini milik siapa. Struk ini adalah milik karyawan gitu kan. Nah, kita akan memberitahu itu. Kita langsung saja masuk ke bagian cara codingnya. Jadi seperti ini. Di table karyawan di bawah protected kita bisa enter saja. Lalu di sini kita bisa ketikkan public function. Lalu di sini karena kita akan memberitahu Laravel kalau misalkan model karyawan itu punya relasi ke data transaksi, itu kita akan gunakan seperti ini, public function transaksi. Kita akan memberi namanya transaksi. Nah, lalu di sini kita buka kurung, lalu kurung perawal, close enter. Nah, akan seperti ini. Nah, di bagian ini kita akan kita akan gunakan return $tis, habis itu minus tanda panah ke kanan, hash money. Lalu di sini nama modelsnya adalah transaksi. Ya, kalau kita lihat di sini nama modelsnya adalah transaksi. Lalu di sini kita gunakan transaksi, lalu .2 kelas. Nah, kalau sudah seperti ini kita tambahkan koma. Nah, lalu yang pertama ini adalah foreign key di table transaksi. Kalau kita lihat di table transaksi, itu foreign key-nya adalah ID karyawan, ya kan. Nah, maka di sini kita bisa tulis ID karyawan. Lalu yang kedua di sini adalah primary key dari table karyawan. Primary key-nya adalah ID karyawan ya. ID karyawan. Kalau sudah, tambahkan titik koma di belakangnya. Nah, ini kita sudah memberitahu kalau misalkan karyawan itu bisa punya banyak transaksi.
Nah, sekarang saatnya kita memberitahu kalau transaksi itu dari mana. Caranya kita buka tabel transaksi. Nah, di bawah sini kita bisa matikan public function, lalu di sini karyawan. Oke, karyawan, lalu buka kurung, terus enter. Nah, di sini kita ketikkan return $tis minus tanda panah, kita gunakan belongs to. Lalu di sini adalah nama modelsnya, nama model yang berrelasi. Nah, di sini nama modelsnya kita karena satu karyawan itu bisa punya banyak transaksi, maka di sini kita akan memberitahu Laravel kalau misalkan transaksi ini milik karyawan siapa gitu. Nah, di sini kita bisa ketikkan transaksi karyawan kelas, lalu ID karyawan sama seperti sebelumnya. Oke, nah jadi ini adalah cara untuk kita memberitahu Laravel kalau satu karyawan itu bisa punya banyak transaksi. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di transaksi lagi itu kita punya relasi dari pengunjung ke transaksi, ya kan? Nah, di sini ada pengunjung. Nah, kita bisa buka model pengunjung, lalu di bawahnya kita ketikkan seperti tadi, ya, public function. Nah, karena di sini kita bisa punya karena satu pengunjung bisa punya banyak transaksi, di sini kita kasih nama fungsinya transaksi dalam kurung, habis kurung berawal, lalu enter, kita return $tis minus tanda panah hasmani, lalu di sini tabelnya seperti tadi. Nah, tabelnya adalah tabel transaksi, ya, modelnya ada model transaksi yang kita gunakan. Oke, nah di transaksi kita tambahkan lagi belongs to nya. Jadi kita beritahu juga kalau misalkan kita mengambil semua data pengunjung, ya, dari model pengunjung seperti ini. Nah, jadi ini adalah cara kita memberitahu Laravel kalau misalkan satu karyawan dan satu pengunjung itu bisa punya banyak transaksi, itu seperti ini. Oke, jadi di bagian karyawannya kita gunakan hasmani, di transaksinya kita gunakan belongs to. Kalau di pengunjungnya kita gunakan hasmani, lalu di transaksinya kita gunakan belongs to. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di detail transaksi, di sini kita bisa lihat kalau detail transaksi itu punya relasi no transaksi dan no kamar. Oke, nah kita bisa buka model detail transaksi. Di sini apa yang harus kita buat? Kita harus buat public function lagi, public function transaksi, ya kan? Nah, di sini belongs to. Kenapa bisa belongs to? Karena kenapa di sini belongs to di detail transaksi? Karena satu transaksi itu bisa punya banyak detail transaksi. Oke, paham? Nah, di sini kita bisa masuk ke transaksi, lalu di bawahnya kita bisa tambahkan public function detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini kita gunakan hasmani, ya, seperti tadi kita gunakan hasmani. Kenapa kita gunakan hasmani di transaksi? Karena satu transaksi itu bisa punya banyak detail transaksi. Oke, paham? Nah, oke, karena tadi di sini kita sudah buat. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Lalu di sini di detail transaksi itu punya relasi ke tabel kamar, ya kan? Maka di kamar kita bisa klik saja. Nah, di sini kita bisa ketikkan public function detail transaksi dalam kurung, habis kurung berawal, lalu enter, return this hasmani detail transaksi no kamar, ya.
kenapa di kamar kita gunakan hash many? Karena satu kamar itu bisa punya banyak detail transaksi. Nah, di bagian detail transaksi kita tambahkan lagi belongs to-nya. Belongs to apa yang kita tambahkan? Yap, betul, belongs to kamar. Ya, kita buat lagi public function. Oke, public function kamar dalam kurung berawal return type kita gunakan belongs to. Kenapa kita gunakan belongs to? Karena kita memberitahu Laravel kalau misalkan satu detail transaksi itu bisa punya banyak kamar. Oke. Jadi logikanya seperti ini. Kalau kita bisa lihat di bagian database sebentar. Oke, jadi database yang saya gunakan adalah belajar_laravel. Kita bisa lihat di belajar_laravel di bagian ini. Oke, kita buka ke designer. Oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Kita coba rapikan terlebih dahulu ya. Kita coba rapikan dulu. Jadi ini tabel yang tidak berelasi adalah tabel-tabel bawaan dari Laravel. Yep. Oke, ini adalah tabel-tabel bawaan dari Laravel. Oke, sebentar. Kita coba rapikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini yang pertama itu ada karyawan berelasi ke transaksi. Oke. Berarti kita coba cek lagi kode kita yang tadi di karyawan. Oke. Satu karyawan itu bisa punya banyak transaksi. Nah, jadi kalau kita lihat secara logika itu seperti ini. Satu karyawan itu bisa punya banyak transaksi. Oke. Nah, kalau kita lihat dari struktur tabelnya, kita bisa lihat garis ini saja. Kalau misalkan kapan sih hash money-nya dipakai, kapan sih belongs to-nya dipakai. Nah, kita lihat dari sini. Kalau yang kecil ini mengarah ke yang kalau karyawan dan transaksi itu kan ada garis. Nah, kalau yang kecil ini kita gunakan hash money, lalu kalau yang besar ini kita gunakan belongs to. Oke, jadi seperti itu. Makanya di sini kalau kita lihat di karyawan itu kita gunakannya hash money, ya kan? Lalu di transaksi itu kita gunakannya belongs to. Oke, paham? Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian yang bingung kapan sih pakai hash money-nya, kapan sih pakai belongs to-nya, kita lihat saja dari relasi database relasi tabel-tabel yang sudah kita buat. Intinya yang kecil itu berarti hash money, yang gede itu berarti belongs to. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, segitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara memberitahu Laravel kalau tabel-tabel itu ada relasinya. Oke, untuk kalian yang belum paham bisa diputar ulang saja videonya. Semoga bisa cepat nyambung. Boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kalau ada yang bingung kalian bisa komen saja di kolom komentar. Oke, segitu saja di pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.